Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 8 hari ini akan belajar tentang kedudukan dua garis ya. Kemarin kita sudah belajar tentang gradien. Nah, kalau kita sudah belajar tentang gradien, kita akan tahu bagaimana kedudukan dua garis. Apakah mereka saling sejajar atau saling tegak lurus atau saling berimpit ya. Jadi dua garis akan saling sejajar kalau gradiennya sama. Contoh kita perhatikan nih, garis A yang warna pink ini dengan garis B yang warna orange ini. Jadi yang namanya garis sejajar itu mereka arahnya sama. Kalau kita teruskan garis ini sampai kapanpun ke sana dua-duanya, mereka tidak akan pernah ketemu. Ini ke sana tidak akan pernah ketemu. Jadi mereka saling beriringan satu arah tapi tidak pernah bertemu. Itu namanya sejajar, ya. Jadi garis A dan garis B ini namanya sejajar. Seandainya kemarin kita sudah belajar nih tentang gradien. Misalnya gradien garis A ini misalnya dia kan miring kanan nih ya. Misalnya dia 3/2. Maka garis ini gradiennya juga akan 3/2, akan sama persis gradiennya. Tetapi garis yang miring ke sini, miringnya dengan sudut 90 derajat, namanya saling tegak lurus ya. Maka gradien garis C ini akan berlawanan dan berkebalikan. Jadi kalau dia tadi positif 3/2, kita negatif 2/3. Gitu ya. Jadi kalau garis saling sejajar, gradiennya sama persis. Sedangkan kalau garis yang A dengan garis C, dia berlawanan, yang satu negatif, yang satu positif, dan berkebalikan, yang satu 3/2, yang satu 2/3, gitu ya. Lalu bagaimana kalau saling berpotongan? Pokoknya kalau dua garis gradiennya tidak sama, itu pasti saling berpotongan. Mereka pasti akan ketemu entah di mana kalau diperpanjang garisnya, ya. Jadi kalau gradiennya sama dia sejajar, kalau gradiennya tidak sama pasti berpotongan. Lalu garis yang berimpit seperti apa? Garis berimpit itu kalau kita gambar, dia memiliki dua titik yang sama. Atau kalau misalnya kita tahu persamaannya aja, nih misalnya ada persamaan garis yang ini dengan yang ini. Nanti kita bandingkan si A dengan si P. Perbandingannya harus sama dengan B dengan Q dan C dengan R. Nanti kita lihat contohnya. Sekarang kita lihat contoh yang pertama dulu. Ada garis persamaannya min 2x plus 5. Ya. Dengan ini kemarin kan kalian sudah belajar mencari gradien. Garis ini gradiennya adalah mx, ini kan kemarin gini ya, mx plus c, maka ini otomatis gradiennya min 2. Lalu tentukan bagaimana hubungan garis tersebut dengan garis-garis yang ini. Jadi kita lihat aja gradiennya satu persatu. Kita lihat yang pertama ya, gradiennya. Masih ingat rumusnya yang kemarin? Min a per b. Min a nya mana? A nya 3 per b nya min 6. Min ketemu min jadi positif ya, 3/6. Kita sederhanakan, sama-sama dibagi 3 setengah. Nah karena ini min 2, ini setengah, ini min, ini positif. Ini 2 atau 2/1. Jadi 2 itu sama aja 2/1 ya. 2 itu sama aja 2/1. Yang ini 1/2. Saling berlawanan dan berkebalikan, maka garis ini dengan garis yang disoal adalah saling tegak lurus. Sekarang kita lihat yang B. Kita hitung lagi gradiennya, min A per B ya. Min A nya 2 per B nya 1, tidak ada angka berarti 1 ya. Min 2 dibagi 1, min 2. Lihat, ini tadi min 2 gradiennya. Ini min 2 juga, sama gradiennya. Maka mereka saling sejajar. Jadi garis yang disoal ini dengan garis yang B ini saling sejajar. Lalu ini nih, 4x min 2y sama dengan 8. Kita hitung dulu gradiennya. Rumusnya min A per B. A nya 4, B nya min 2. Min dibagi min positif, 4 dibagi 2, 2. 2 nya positif, sedangkan ini 2 nya negatif. Berbeda gradiennya. Maka dia saling berpotongan atau tidak sejajar. Tapi juga tidak tegak lurus, hanya berpotongan, ketemu. Ya. Garis yang melalui titik pusat 0,0 dan titik 4,2 ini kita namain dulu nih. Masih ingat nggak kemarin? Nah, kita hitung dulu gradiennya. Rumusnya adalah Y2 diambil Y1, 2 diambil 0. Per X2 diambil X1, 4 diambil 0. Nah, 2/4. 2/4 tuh berapa sih? Disederhanakan setengah. Ya. Ini tadi min 2, ini positif setengah, berarti saling tegak lurus, saling tegak lurus. Ini lambang tegak lurus ya. Nih jadi kalau sejajar itu biasanya lambangnya sejajar.
seperti itu. Kalau tegak lurus lambangnya tegak lurus. Kalau berpotongan aja ya. Gitu. Ya. Jadi ini saling tegak lurus. Itu. Nah, sekarang kalau nomor 2, buktikan apakah garis ini dengan garis ini berimpit. Nah, cara membuktikannya gini. Ini A yang ini dengan A yang ini. A itu yang nempel sama huruf X ya. AX gitu. Nah, kita bandingkan 2 berbanding 4. Lalu B dengan B. 3 dengan 6, min 3 dengan min 6. Lalu C dengan C. 6 dengan 12. Kita cek, kita sederhanakan angkanya ya. 2/4 itu kan setengah. Kita sederhanakan. 3/6 min dibagi min plus setengah juga. 6/12 disederhanakan sama-sama dibagi 6 setengah juga. Jadi mereka nih sama-sama angkanya setengah banding setengah banding setengah. Maka dapat disimpulkan bahwa kedua garis adalah berimpit. Gitu. Kalau digambarkan garis yang satunya begini, garis yang satunya lagi nempel di sini numpuk. Gitu. Ya. Dipelajari contoh soalnya pelan-pelan. Selamat mengerjakan soal-soal.